Hey teman-teman, di sini kita mau membahas perbedaan antara publish post dan unpublished post. Nah, publish post itu artinya apa? Nah, dalam contoh di video-video sebelumnya, ketika kita mau beriklan, terlebih dahulu kita mempost kontennya di page kita sebagai publish post. Oke, baru kemudian kita jalankan iklan dan memilih existing post atau post yang sudah ada. Nah, post seperti ini disebut dengan publish post karena kita sudah publish ke page kita. Nah, dalam video sebelumnya juga kita melihat bahwa ketika kita mau split test gambar iklan, kita mempost dua post yang berbeda. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika kita mau split test, oke, saya ke page Yoga House dulu. Ketika saya mau split test antara gambar yang hitam, yang black onyx dengan tiger onyx, maka yang saya lakukan adalah saya post black onyx, oke, saya publish post yang dengan gambar black onyx, kemudian saya juga publish post dengan gambar tiger onyx. Baru kemudian di bagian iklan, saya membuat dua ad. Ad yang pertama memilih post yang black, kemudian ad yang kedua memilih post yang tiger onyx, sehingga gambar struktur kampanye menjadi seperti ini. Oke, kalau misalnya Anda lupa, Anda bisa review kembali di video sebelumnya. Nah, inilah yang kita lakukan. Nah, lalu timbul masalah ketika kita mau split test lebih dari 2 iklan misalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau split test 5 gambar? Pertanyaannya adalah, atau problemnya adalah, apakah kita mau mempost semua foto itu? Nah, kalau memang kita rencananya mau mempost 5 warna gelang yang berbeda, kalau memang rencananya seperti itu, ya tidak masalah berarti. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda hanya sekedar mau split test, Anda tidak mau mempost semua gambar itu? Nah, misalnya gini, foto-foto produk Anda mau letakkan di website, jadi di page Facebook Anda tidak mau terlalu banyak post produknya. Oke, Anda hanya sekedar mau split test gambar iklan. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Misal company Delete ini, mereka mau split test antara gambar mana yang lebih bagus performansinya, apakah gambar yang tanpa teks seperti ini, atau gambar yang punya teks. Oke, tanpa teks dengan punya teks. Jadi, akan sangat lucu kalau misalnya mereka post ini di page, kemudian mereka juga post ini. Oke, di page itu akan kelihatan terlalu banyak gambar yang tidak perlu. Nah, maka solusinya adalah kita menggunakan yang namanya unpublished post. Artinya, gambar iklan kita ini, oke, gambar iklan yang mau kita split test gambarnya, kita tidak post di page kita, tetapi kita sediakan sebagai unpublished post, yaitu yang tidak dipublish di page. Nah, unpublished post itu kadang juga disebut sebagai dark post. Oke, dark karena tidak dipublish, dan kadang juga disebut sebagai ad post, karena post ini hanya digunakan sebagai iklan, tidak untuk dipost di page kita. Jadi sekali lagi, unpublished post itu adalah post yang tidak dipublish di page kita, atau dengan kata lain, post yang hanya digunakan sebagai iklan. Nah, beberapa contoh mengapa kita mau menggunakan unpublished post, yaitu contoh yang tadi ketika kita mau split test dua kreatif yang berbeda atau dua gambar iklan yang berbeda. Tidak hanya gambar, bisa juga kita mau split test copywriting yang berbeda. Kita mau tahu copywriting mana yang lebih perform. Oke? Nah, contoh penggunaan kedua dari unpublished post adalah, misalnya, Anda mau membuat iklan yang hanya ditujukan ke orang-orang tertentu. Misalnya, Anda hanya mau mentarget female. Nah, kalau misalnya Anda post di page Anda, maka semua orang akan melihat iklan itu. Tapi kalau misalnya Anda hanya mau target ke female, ke cewek misalnya, nah Anda bisa menggunakan unpublished post, dan di targeting iklan, Anda cukup milih female. Atau misalnya Anda mau mencapai audiens yang baru, Anda mau membuat promo kepada orang yang bukan fans di page Anda. Kalau misalnya Anda post di page, otomatis fans Anda akan melihat. Maka Anda jangan post di page, tapi Anda membuatnya sebagai unpublished post. Nah, lalu bagaimana cara membuat unpublished post ini? Nah, ada dua cara.
Cara yang pertama adalah dengan membuat inline page post. Cara kedua adalah dengan membuat ads post. Oke, saya jelaskan satu persatu. Inline page post artinya iklan ini Anda buat ketika Anda create campaign. Oke, maksudnya seperti ini. Kita langsung contoh aja ke Power Editor. Kita create campaign. Kemudian nama campaign contoh inline page post. Kita tulis campaign inline page post. Nah, oke, berobjektif misalnya aja traffic, kemudian set add create. Oke. Nah, ini targeting seperti biasa. Oke, untuk contoh ini kita skip aja dulu. Kita mau ke bagian add. Oke, seperti biasa pilih page Anda, kemudian use the selected Facebook page untuk iklan di Instagram. Nah, biasanya kita memilih bahan iklan dengan use existing post. Kenapa? Karena dalam contoh sebelumnya kita publish dulu postnya, baru kita pilih post yang sudah ada. Nah, inline page post artinya kita tidak memilih use existing post, tapi kita langsung create bahan iklan di saat ini. Oke? Jadi sekali lagi, kita tidak menggunakan use existing post atau post yang sudah ada sebelumnya, tapi kita membuat bahan iklan yang baru di sini. Itulah disebut dengan inline page post. Lalu, kita bisa select image. Kita pilih gambar iklan yang kita mau upload. Nah, kemudian kita masukkan URL-nya. Misalnya di sini adalah oke, misalkan saja ini contoh website saya ya. Oke, kita gunakan contoh ini. Oke, kemudian headline, yaitu bagian sininya, headline. Kalau newsfeed, link description, itu bagian bawahnya. Oke, headline kita masukkan Black Onyx Stone Bracelet, nama produknya. Link description-nya, get 25% off. Only today. Oke, call to action. Kita bisa pilih learn more, shop now, atau terserah. Nah, kemudian deskripsinya itu kita masukkan kemari. Oke, saya copy paste saja. Linknya yang ini. Oke, inilah iklan yang kita buat. Oke, jadi iklan ini tidak akan muncul di page kita, tapi hanya akan muncul sebagai add post atau unpublished post. Oke, inilah cara membuat inline page post. Oke, setelah ini kita tinggal review changes seperti biasa. Oke, ini saya namakan dulu add 1 untuk mempermudah penjelasan nantinya ya. Oke. Nah, kita sudah belajar bagaimana membuat inline page post. Nah, berikutnya, bagaimana kalau misalnya saya mau split test? Oke, saya mau split test. Katakanlah nih, saya mau split test audience. Contohnya ya, saya mau split test jadi saya buat satu ad set khusus untuk mentarget umur 25 sampai 34. Kemudian saya membuat ad set yang kedua khusus untuk target 35 sampai 44. Dan saya membuat ad set yang ketiga khusus untuk target umur 45 sampai 54. Tapi saya mau menggunakan bahan iklan yang sama. Oke? Nah, berarti entar struktur campaign-nya akan menjadi seperti ini kan? Ini yang sudah kita buat yaitu ad set yang pertama ini. Oke, kita ganti nama ya. Ad set yang pertama kita target umur 25 sampai 34. Kita ubah targetingnya 25 sampai 34.
Oke, katakanlah kita mau target yoga journal. Nah, di sini kita ganti nama ad set pertama yaitu mentarget 25 sampai 34. Oke, jadi sekarang kita sudah punya ad set pertama dengan satu ad di bawahnya, yaitu kita sudah membuat ini. Oke, bagian pertama ini. Nah, sekarang kita mau buat ad set kedua dan ad set ketiga. Yaitu, kalau di Power Editor gampang, tinggal di duplicate. Dan tinggal di edit umurnya nanti. Oke, nah, saya jelaskan contohnya. Yaitu kita duplicate yang ini, ad set yang pertama ini. Kemudian kita ganti namanya menjadi ad set 2 dengan umur targeting 35 sampai 44. Oke, dan kita ganti targetingnya. Umur 35 sampai 44. Kemudian kita duplicate lagi sekali untuk mentarget umur 45 sampai 54. Oke. Kita mau buat ad set yang ketiga sekarang. Kita rename ad set ketiga untuk mentarget 45 sampai 54. 45 sampai 54. Oke. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 3 ad set dengan masing-masing satu ad di bawahnya. Oke, karena kita duplikasi. Maka sekarang struktur campaign kita menjadi seperti ini. Nah, sekarang ada pertanyaan, yaitu ketika saya menjalankan iklan ini, maka apakah ketiga ad ini adalah menuju pada ad yang sama? Dan arti begini, ketika kita jalankan 3 ad set ini, dan ketika ad yang pertama, terkumpul 3 komen dan 5 share. Ad yang kedua terkumpul 20 komen, 12 share, dan ad yang ketiga terkumpul 15 dan 10 share. Apakah komentar dan share ini akan terkumpul menjadi satu, menjadi 38 komen dan 27 share? Jawabannya adalah tidak. Karena mereka adalah ad yang berdiri sendiri. Jadi ketika orang atau audiens melihat iklan yang pertama ini, mereka akan melihat 3 komen dan 5 share. Ketika audiens lain melihat iklan ad yang kedua ini, mereka akan lihat 20 komen dan 12 share. Jadi share dan komennya itu tidak bergabung menjadi satu. Nah, inilah problem yang ada ketika Anda menggunakan inline page post, yaitu social proof-nya itu tidak terakumulasi, alias terpisah masing-masing. Itulah kelemahan inline page post. Kalau dibandingkan dengan cara iklan kita sebelumnya, yaitu dengan publish post dulu, baru kemudian di add yang kita buat itu kita pilih use existing post. Nah, kalau misalnya cara buat iklan dengan publish post seperti ini, maka komen dan share-nya itu, engagement-nya itu, terkumpul menjadi satu. Jadi ketika audiens melihat iklan kita, social proof-nya itu ada, karena banyak yang komen dan banyak yang share. Tetapi, kalau di inline page post, sekali lagi, komennya itu terpisah. Nah, ketika tadi kita menduplikasi seperti ini, walaupun ketika kita duplicate, seakan-akan mereka adalah dari ad yang sama, tapi ketika diduplikasi, nah ketika inline page post ini diduplikasi, maka dia membuat ad yang baru dengan post ID yang berbeda lagi. Nah ketika diduplikasi lagi, ini juga merupakan ad yang baru, bukan lagi sama persis dengan ad yang sebelumnya. Maka kenapa dikatakan mereka adalah ad yang berdiri sendiri. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan existing post atau publish post, ketika Anda melakukan duplikasi, itu masih merujuk pada pada post yang sama. Makanya kenapa
social proof-nya itu bisa terakumulasi. Nah, lalu apakah ada solusinya? Bagaimana kalau misalnya saya membuat unpublished post tapi juga mau mengakumulasi social proof-nya? Oke, caranya ada, yaitu dengan cara yang kedua. Anda tidak membuat inline page post, tapi Anda membuat add post. Oke, maksudnya seperti apa? Cara membuat add post itu yaitu Anda menuju ke sini, di Ads Manager, sebelah kiri atas Anda klik, kemudian All Tools, Anda klik, maka akan muncul ini semua. Anda bisa pilih page post. Oke, klik. Nah, di sini Anda pilih page Anda. Kemudian semua post yang pernah Anda buat akan muncul di sini. Misalnya saya pilih publish post. Nah, ini semua adalah post yang pernah saya publish di page. Kemudian add post. Nah, inilah cara Anda membuat add post atau unpublished post. Dengan cara yang kedua, yaitu Anda create post. Kemudian, misalnya kalau berupa link, maka Anda pilih link. Kalau berupa foto, pilih foto. Atau misalnya video. Oke, sesuaikan aja bahan iklan Anda. Misalnya saya pilih link. Oke, URL-nya masih sama. Saya copy, masukkan kemari. Kemudian post text-nya juga sama. Copy kemari. Oke, ini bisa kita perbesar. Link-nya itu. Nih. Oke, call to action-nya bisa pilih shop now, contoh. Link headline. Semuanya persis sama. Black, onyx, bracelet. Description, masukkan aja, get 25% off seperti tadi ya. Nah, media format, image. Anda bisa upload image. Nah, di sini Anda pilih this post will only be used as an ad. Oke. Karena kita tidak mau publish ke page, hanya mau menggunakan sebagai iklan. Kemudian kita create post. Oke, nah maka kita sudah membuat sebuah add post atau sebuah unpublished post. Nah, lalu bagaimana cara beriklan dan memilih post yang ini? Oke, coba kita buat. Kita coba buat campaign yang baru. Campaign ini adalah dengan menggunakan add post. Kemudian create. Nah, di sini di bagian add kita pilih page kita seperti biasa, kemudian ini sama. Nah, di sini kita juga memilih use existing post. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah buat terlebih dahulu. Oke, kemudian kita pilih. Oke, biasanya di sini muncul. Anda klik, Anda bisa memilih post yang add post yang ini. Nah, kalau misalnya seperti ini tidak muncul, maka sama caranya adalah Anda copy post ID ini. Copy. Kemudian Anda paste. Submit. Nah, maka Facebook akan memilih add post yang baru kita buat ini. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita duplikasi dengan cara yang tadi, misalnya kita mau duplikasi seperti ini, maka social proof-nya itu akan terkumpul, terakumulasi. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu membuat sebuah add post. Nah, jadi ketika kita melakukan duplikasi, maka add yang baru itu masih merujuk pada add post yang sama. Maka kalau misalnya terkumpul social proof atau comment dan share, itu akan terakumulasi menjadi satu. Itulah perbedaan antara membuat inline page post dengan membuat add post. Oke, kita review sebentar apa saja yang sudah kita pelajari. Kita sudah melihat perbedaan antara publish dan unpublished post.
Anda menggunakan publish post kalau Anda memang mau mempublish gambar atau bahan postingan di page. Tapi Anda menggunakan unpublished post ketika Anda misalnya mau split test gambar iklan atau copywriting iklan. Kemudian membuat unpublished post ada dua cara, yaitu dengan menggunakan inline page post dan menggunakan add post. Ketika kita membuat inline page post dan kita duplicate, maka social proof-nya itu terpisah karena ketika kita duplikasi, inline page post itu add yang diduplikasi itu berdiri sendiri. Tapi kalau misalnya kita menggunakan add post dan kita duplikasi, maka hasil duplikasi itu masih merujuk pada post yang sama. Makanya social proof-nya itu bisa terakumulasi.